tanpa alasan. Kenapa penjara dijuluki sebagai seburuk-buruknya tempat di dunia? Ini adalah tempat di mana para penjahat kriminal berkumpul dengan masing-masing latar belakang kejahatan yang berbeda. Mulai dari yang ringan seperti pencuri ayam, sampai kelas berat seperti terorisme dan korupsi. Selain itu, penjara juga identik dengan kesan buruk, mengunjunginya saja malu, apalagi tinggal di dalamnya selama bertahun-tahun. Sehingga wajar kalau para penjahat pun sebenarnya tidak betah dan sering melakukan segala upaya untuk bisa kabur. Kali ini Top Highlight membeberkan beberapa upaya narapidana untuk kabur yang terekam CCTV. Tahun lalu, tepatnya di rumah tahanan Orsainville, Quebec, Kanada, 3 orang narapidana kabur dengan menggunakan helikopter. Aksi gila mereka terekam kamera CCTV. Keduanya anggota geng motor yang terkenal ganas di Kanada dengan kasus pembunuhan dan pengeroyokan. Mereka kabur di siang hari dengan menggunakan tali yang diikatkan di helikopter. Kemudian gembong narkoba asal Meksiko, Joaquin Guzman, atau yang lebih dikenal El Chapo, berhasil kabur dari penjara super ketat Altiplano, Meksiko pada tahun 2015. El Chapo kabur melalui terowongan yang digalinya sendiri. Aksinya ini terekam kamera CCTV. Pada bulan Juli 2015, El Chapo terlihat minta izin untuk ke kamar mandi. Tidak berapa lama, El Chapo menghilang. Ternyata, sebuah terowongan di balik bilik El Chapo mandi. Terowongan itu menuju lokasi di pinggir penjara. Terowongan itu sepanjang 1,5 km dengan tinggi 1,7 meter. Dan terowongan itu dibuat selama 1 tahun. Berikut detik-detik El Chapo kabur dari penjara. Selanjutnya, aksi kabur dari penjara yang membuat kita kagum akan kelenturan tubuh sang napi. Bagaimana tidak? Napi ini keluar melalui lubang kecil yang ada di depan pintu selnya. Lubang yang biasa dilalui jika memberi makanan narapidana ke dalam sel tahanan. Tak masuk akal, bagaimana manusia bisa lolos melewati lubang sekecil itu? Proses meloloskan diri itu dilakukan pada malam hari ketika semua orang sedang terlelap. Inilah detik-detik sang napi meloloskan diri melalui lubang kecil. Sepak bola saat ini bukan saja olahraga, melainkan sudah berubah menjadi industri yang banyak menghasilkan keuntungan bagi klub dan para pemain. Oleh karena itu, setiap klub mencoba membangun stadion besar agar bisa menampung para penonton. Tapi tidak hanya membangun stadion megah, para pemilik klub berlomba-lomba mempercantik stadion dengan teknologi canggih dan juga membangun fasilitas lainnya agar penonton betah dan menghabiskan uangnya di dalam stadion. Saat ini teknologi berperan penting dalam setiap pertandingan yang membuat kelas sosial sebuah klub. Top Highlight kali ini mencoba menelusuri beberapa stadion sepak bola tercanggih di muka bumi. Yang pertama adalah Stadion Allianz Arena. Stadion ini merupakan kandang dari jawara Bundesliga Bayern Munchen. Stadion ini terletak di kota Munich, Jerman. Kapasitas dari stadion ini adalah 75.000 penonton. Stadion ini dibangun dengan konstruksi unik dari 2 arsitek. Yang menarik dari stadion ini adalah panel di luar stadion yang bisa berubah-ubah warnanya. Jika Bayern Munich yang bermain, maka panel-panel di luar stadion akan berwarna merah menyala. Jika tim nasional Jerman bermain di stadion ini, maka panel tersebut berubah menjadi warna putih. Di Allianz Arena ada fasilitas tambahan untuk pengunjung dan para pemain seperti restoran, ruang press conference, lapangan parkir yang luas yang bisa memuat 11.000 kendaraan roda 4 dan 350 bis. Biaya pembangunan stadion ini mencapai 6,2 triliun rupiah. Selanjutnya, Stadion Doha Port Stadium. Persiapan negara Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 sudah semakin rampung. Salah satunya stadion yang akan dipakai pada Piala Dunia nanti sudah bisa beroperasi. Stadion ini memakai teknologi tercanggih di dunia.
Pengunjung yang nanti datang ke stadion tidak akan merasakan panas karena Doha Sports Stadium menggunakan teknologi pengatur suhu di mana suhu di Qatar sangat panas. Maka, dalam stadion akan diatur suhunya mencapai 10 derajat Celcius. Stadion ini nantinya mampu memuat 50.000 penonton. Stadion ini terletak di pinggir pantai Qatar dan tahun ini menurut rencana akan diresmikan. Kemudian kita ke Italia, tepatnya di kota Turin, Stadion Juventus Arena. Stadion ini tidak hanya menawarkan pengalaman menonton sepak bola berkualitas. Stadion ini dilengkapi alat pendeteksi logam di setiap sudut pintunya yang membuat menghemat waktu antrian. Kemudian fasilitas lainnya adalah stadion ini fasilitas listriknya memakai tenaga surya. Selain itu, teknologi yang dipakai stadion ini adalah sistem sensor multifokal yang membuat stadion dapat merekam potensi keributan di dalam stadion dan dapat mengidentifikasi siapa saja yang terlibat atau pemancing keributan. Biaya yang dikeluarkan klub dalam membangun stadion ini adalah 2,6 triliun rupiah. Anda pecinta kopi? Pasti Anda paham tentang nikmat dan mahalnya secangkir kopi luwak. Kopi luwak berasal dari musang luwak. Luwak atau lengkapnya musang luwak senang sekali mencari buah-buahan yang cukup baik dan masak termasuk buah kopi sebagai makanannya. Luwak akan memilih buah kopi yang betul-betul masak sebagai makanannya. Dan setelahnya, biji kopi yang dilindungi kulit keras dan tidak tercerna akan keluar bersama kotoran luwak. Biji kopi seperti ini pada masa lalu sering diburu para petani kopi karena diyakini berasal dari biji kopi terbaik dan telah difermentasikan secara alami dalam perut luwak. Dan konon, rasa kopi luwak ini memang benar-benar berbeda dan spesial di kalangan para penggemar dan penikmat kopi. Sarang burung walet. Jarang sekali seseorang mau membeli liur untuk dijadikan bahan konsumsi, tapi beda halnya dengan liur dari burung yang satu ini. Dengan air liurnya yang kental, burung walet membuat sarangnya. Air liur yang kental itu akan mengering saat terkena udara. Terdapat dua jenis sarang burung walet, yakni sarang burung walet yang dipanen di gua-gua di pegunungan dan sarang walet yang terdapat pada bangunan buatan manusia. Di restoran, sarang burung walet biasanya disajikan dalam bentuk sup atau manisan sebagai makanan penutup. Yanwo, begitu namanya dilafalkan dalam bahasa. Siapapun yang punya sarang burung walet dijamin sangat beruntung karena harganya yang sangat mahal. Kaviar merupakan telur dari ikan sturgeon. Sturgeon sendiri adalah salah satu hewan yang hampir punah. Hal inilah yang menyebabkan telur ikan ini menjadi komoditas yang langka dan mahal. Cuma orang yang sudah kelebihan duit dan bosan dengan makanan biasa saja yang rela mengeluarkan uang untuk mengkonsumsi makanan ini. Satu porsi kaviar bernilai sampai jutaan rupiah dan sebenarnya tidak membuat kenyang perut yang memakannya, cuma bikin kotor gigi. Mutiara. Tahukah Anda bahwa sebuah mutiara yang indah sebenarnya berasal dari sebuah pasir yang nyasar masuk ke cangkang kerang mutiara? Kehadiran sebutir pasir ke dalam cangkang tentulah bukan sesuatu yang diharapkan karena menimbulkan sakit bagi tubuh kerang mutiara yang lembut. Mencoba mengeluarkan pasir tentu bukan persoalan gampang bagi hewan tak bertangan itu. Alhasil, kerang mutiara membangun sistem ketahanan tubuh yang unik. Setiap kali pasir masuk ke dalam cangkang, kerang mutiara akan mengeluarkan semacam cairan untuk membungkus pasir tersebut. Cairan tersebut akan membungkus seluruh permukaan pasir, lalu mengeras dan berbentuk semacam bola kecil yang kita sebut sebagai mutiara. Anda pecinta sepeda, mungkin Anda sering mengendarai sepeda gunung, sepeda ontel atau sepeda untuk bersantai. Namun tahukah Anda bila ternyata terdapat aneka sepeda unik yang diproduksi di pasaran, baik dari bentuknya ataupun fungsinya, bahkan cara menggunakannya. Saat ini sepeda mungkin jadi barang paling dicari terutama di kota besar. Makin maraknya pemanasan global membuat mereka yang sadar akan lingkungan tergerak untuk beralih menggunakan moda transportasi ramah lingkungan seperti sepeda. Makin majunya zaman membuat perkembangan teknologi pada sepeda pun beragam. The Fleece.
Sepeda yang tidak diproduksi massal ini mengikat penggunanya dengan sabuk dan menggerakkan sepeda dengan berlari. Sepeda ini muncul dengan konsep agar si pengguna bergerak lebih sehat dengan bahan ramah lingkungan. Ada pipa lengkung di atas guna menghubungkan roda sepedanya. Awal mengendarainya, pemakai harus berlari, lalu mengangkat kaki untuk berpijak di atas roda belakang. Desainnya cukup menarik meski tidak cocok untuk dikendarai di tanjakan. Sepeda unik dari Terry Godson. Bila Anda suka ketinggian, boleh mencoba sepeda satu ini. Sepeda tertinggi ini sempat tercatat rekor terbaik dunia. Tingginya 5,55 meter dan berhasil dikayuh hingga 300 meter. Terry Godson asal Kanada lah yang berhasil mengendarainya di tahun 2004. Unik karena sepeda tinggi ini dibangun mirip tangga serta dilengkapi rantai 11 meter. Tak mau kalah, di Indonesia juga ada sepeda tinggi yang terdapat di Yogyakarta. Sepeda setinggi 3 meter ini berbahan Go Green. Sepedanya dibuat dari bahan rongsokan dan dirakit sendiri. Spacelander, seorang desain mobil ternama asal Inggris, mendesain sepeda bernama Spacelander. Selain antik, produk ini juga dikenal unik dan sangat aneh. Mulai didesain tahun 1906 dan sukses secara full body di tahun 1998. Sepeda memiliki bingkai monok fiberglass. Produk ini disertai lampu ekor ganda dan juga 2 lampu depan ganda. Sepedanya bisa dibilang tidak begitu laku, namun karenanya sepeda ini jadi barang antik. Harga barang antik berupa sepeda Spacelander ini naik jadi 62 juta rupiah. Sampah identik dengan barang kotor karena memang fungsinya sendiri adalah sebagai barang-barang yang tidak dipakai atau tidak memiliki kegunaan lagi. Meski sebagian jenis sampah sudah tak berguna dan tak bisa dipakai lagi, namun ada beberapa sampah yang masih memiliki nilai jual. Siapa sangka, ternyata sampah adalah barang-barang langka yang bernilai fantastis. Komputer Apple langka. Pada tahun 2015, seorang perempuan yang dirahasiakan identitasnya telah berhasil menjual komputer Apple buatan 1976 seharga 2,6 miliar rupiah. Padahal sebelumnya, perempuan itu telah membuang komputer tersebut ke tempat sampah karena menilai peralatan tersebut tak ada harganya. Dia membuang komputer itu agar bisa didaur ulang. Ketika petugas sampah menemukan Apple One yang pernah dibangun oleh para pendiri Apple, Steve Jobs dan Steve Wozniak, barulah disadari kalau peralatan itu merupakan benda langka. Mesin pemecah kode Enigma Perang Dunia II. Sebelum adanya komputer, benda ini sangat membantu Inggris untuk memecah kode sandi rahasia Enigma milik tentara Jerman. Mesin ini juga menjadi cikal bakal komputer modern yang ada pada zaman sekarang. Namun entah dari mana asalnya, alat ini justru berakhir di pabrik daur ulang. Padahal apabila dijual, harganya dapat mencapai 10.000 US dollar atau berkisar 134 juta rupiah.
Siapa yang tidak kenal dengan One Direction? Ya, saat ini One Direction merupakan salah satu boy band paling terkenal di Hollywood. Dalam sebuah acara televisi, seluruh anggota One Direction diminta untuk mencicipi sepotong roti panggang. Karena tak suka, Niall menyisakan setengah potong roti. Sisa roti tersebut dijual seharga 9. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, salah satunya kisah mistis. Hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki cerita mistisnya sendiri. Salah satu yang paling banyak dibicarakan ialah pohon-pohon keramat yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Pohon bunut bolong. Pohon ini merupakan salah satu pohon mistis yang berada di daerah Jembrana, Bali. Pohon ini memiliki akar yang besar dan kuat. Di bawah akar-akar tersebut terdapat sebuah jalan yang bisa dilewati kendaraan. Banyak mitos yang beredar tentang pohon ini. Salah satunya ialah sepasang pengantin dan rombongannya dilarang melewati pohon ini. Konon jika larangan ini diabaikan, akan terjadi kecelakaan pada rombongan pengantin. Untuk pasangan pengantinnya sendiri, rumah tangga mereka dipercaya akan tidak langgeng, atau yang paling fatal ialah ditinggal mati dalam waktu singkat oleh salah satu pengantin. Pohon ketos di Trucuk, Klaten. Pohon tua berukuran besar ini konon disebut-sebut sebagai lokasi istana kerajaan makhluk halus. Pada malam-malam tertentu, tempat ini ramai dikunjungi oleh para peziarah. Pohon ketos yang dikeramatkan tersebut merupakan pohon langka yang konon berusia lebih dari 500 tahun. Menurut juru kunci lokasi, pohon tersebut merupakan satu-satunya pohon ketos di Klaten. Belum ada penelitian lebih lanjut apakah pendapat juru kunci tersebut benar atau ada pohon ketos yang tumbuh di tempat lain di Klaten. Di daerah Mojokerto, terdapat satu pohon beringin yang sangat terkenal kemistisannya. Konon, pohon tersebut dihuni oleh 3 makhluk halus yang menyerupai wanita. Bukan hanya itu, kehadiran makhluk halus ini akan ditandai dengan terciumnya aroma wangi bunga yang sangat kuat. Pohon ini terletak di daerah Balong Cangkring, Juritan, Mojokerto. Warga sekitar mengatakan, para penunggu pohon ini akan muncul saat malam Jumat Kliwon dan mengincar para lelaki yang memiliki niat buruk. Hawa mistis akan dapat dirasakan di sekitar pohon beringin besar yang dililit kain di daerah Tawangmangu, Solo. Mitosnya mengatakan bahwa setiap pengendara harus memberikan tanda ketika melewati pohon satu ini. Adapun tanda yang dimaksud adalah bunyi klakson kendaraan bermotor, kedipan lampu, hingga memberikan salam. Jika pengendara tidak memberikan tanda ke pohon beringin di tikungan Tawangmangu ini, mitosnya akan terjadi hal yang tidak menyenangkan. Salah satunya adalah berkendara tidak sampai tujuan. Banyak kisah mistis terjadi di sekitar pohon ini, seperti bus masuk ke jurang, hingga sosok wanita berambut panjang yang kerap muncul di tengah jalan. Di dunia ini terdapat banyak hal yang terkadang sulit untuk dijelaskan. Beberapa orang seperti peneliti maupun arkeolog memiliki keingintahuan tinggi dan berusaha memecahkan berbagai misteri yang ditemukan. Di antara banyak hal yang mereka temukan, salah satunya adalah penemuan di bawah tanah. Karena keanehannya, penemuan ini membuat gempar banyak orang karena di luar nalar. Goa Kristal Naika. Salah satu yang paling menarik perhatian halayak adalah Cueva de los Cristales atau Gua Kristal. Di tempat itu terdapat lusinan kristal raksasa berwarna putih dan ungu yang sekilas tampak seperti pecahan gelas. Formasinya yang menakjubkan menjadi tempat ini terkesan seperti tempat di planet asing. Kristal-kristal di sini termasuk bongkahan kristal terbesar di dunia dengan berat mencapai 55 ton. Terowongan
Cuci atau dikenal dengan sebutan Cuci Tunnel adalah terowongan yang digunakan tentara Viet Cong untuk bertempur dan berlindung bagi keluarganya dari gempuran bom zaman perang dulu. Sebagian besar pintu masuk terowongan berukuran kecil, hanya bisa dimasuki oleh orang Vietnam yang ramping. Hal ini yang membuat bangsa Amerika kecolongan tidak mengetahui keberadaan terowongan ini. Karena begitu rapihnya bunker ini berada di tengah hutan jauh dari ibu kota dan semua jejak pintu masuk ditutup rumput atau pohon, jadi seolah-olah tidak ada apa-apa di bawah tanah. Piramida bawah tanah Italia. Sekelompok arkeolog Italia dan Amerika menemukan piramida unik di bawah tanah kota Orvieto, Italia. Konstruksinya yang berukir di batu kapur vulkanik ditemukan di sebuah gudang anggur dari sebuah rumah hunian. Semua konstruksi bagian bawah dari piramida ini terkubur di dalam tanah pada bagian atasnya yang telah dimodifikasi di zaman modern dan digunakan sebagai gudang anggur. Serangkaian tangga kuno juga terlihat diukir di dinding yang menandakan bahwa kemungkinan ini adalah konstruksi Etruskan. Gua Les Coq diberi gelar World Heritage Site oleh UNESCO pada 1979. Sayangnya, traveler sudah tidak boleh mengunjunginya lagi sejak 1963 lalu. Larangan itu bertujuan untuk melestarikan situs yang terdapat di dalam gua. Gua Les Coq memiliki lukisan berusia 17.000 tahun lalu yang menggambarkan manusia dan hewan. Terdapat 600 gambar yang memenuhi dinding gua tersebut. Tidak hanya wisatawan yang tidak boleh masuk, bahkan cahaya matahari juga tidak boleh ada di dalam gua. Sebab hal ini akan membuat gua ditumbuhi oleh kristal, jamur, mikroba, dan lumut kerang. Sejarah mencatat beberapa negara yang pernah besar, berkuasa, berdaulat, dan berpengaruh bagi dunia kini telah bubar. Masing-masing memilih melepaskan diri atau justru bergabung menjadi satu negara. Republik Sosialis Uni Soviet, periode 1917 hingga 1991, adalah negara yang sangat menakutkan bagi semua negara di belahan dunia. Selama 7 dekade, negara ini berdiri sebagai banteng Marxisme, penanda abad ke-20 kejayaan komunis di dunia. Berdiri pada 1917 oleh Vladimir Lenin akibat kekacauan politik setelah Perang Dunia Pertama. Saat ini Kekaisaran Rusia Tsar Nicholas Romanov II pun tengah mengalami perpecahan yang berpengaruh bagi Republik Sosialis Uni Soviet. Namun pada 1991, Uni Soviet berhasil mengalahkan Jerman dengan Nazinya saat tak ada negara berpikir bahwa kediktatoran Hitler dapat dihentikan. Sayangnya, berbagai kejadian kemudian membuat negara besar ini bubar dan pecah jadi 15 negara berdaulat. Austro-Hungaria adalah negara yang paling merasakan hancur akibat Perang Dunia Pertama. Karena imperium negara ini tidak memiliki bahasa dan identitas kebudayaan yang sama, negara ini justru jadi rumah bagi berbagai etnis. Alhasil, Austro-Hungaria saat itu paling mudah dipecah belah. Tahun 1918, kehancuran kekaisaran melahirkan berbagai negara baru yang lebih modern, yakni Austria, Hungaria, Ceko, dan Yugoslavia. Namun belakangan baru diketahui bahwa bubarnya negara ini karena memang telah diperebutkan pada masa Perang Dunia Pertama. Dulu negara Jerman memang terpecah jadi Jerman Barat dan Timur. Kedua negara ini memiliki perbedaan ideologis serta kondisi sosial masyarakatnya. Jerman Timur sebelumnya dibentuk dan dikuasai Uni Soviet. Karena warga Jerman Timur merasa tersiksa, banyak warga melawan hingga Uni Soviet tak kuasa menahannya. Bubarnya Jerman Timur ini ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Jerman Timur resmi bersatu dengan Jerman Barat pada tahun 1990. Dahulu, Vietnam juga terbagi jadi Vietnam Utara dan Selatan. Vietnam Selatan ini dibentuk akibat
akibat pengusiran paksa Prancis dari Indochina pada 1945. Dari situlah muncul ide pembagian Vietnam menjadi dua bagian yang akhirnya menyeret Amerika Serikat dalam konflik Perang Vietnam. Pada tahun 1973, karena tak kuat dengan medan perang, militer Amerika Serikat meninggalkan Vietnam Selatan yang kemudian berjuang sendiri. 2 tahun menata negaranya, Vietnam Selatan akhirnya memutuskan bubar dan menjadi kesatuan dengan Vietnam Utara. Kini, Vietnam hanya Vietnam, tak ada lagi utara dan selatan. Tak selamanya hewan memiliki tingkat intelijensi di bawah manusia. Justru beberapa hewan tergolong cerdas, seperti lumba-lumba, gajah, anjing, kucing, atau burung gagak. Ada pula hewan yang dianugerahi kecerdikan sehingga bisa berpura-pura mati untuk mengelabui predatornya. Oposum adalah hewan yang pintar berpura-pura mati. Ini merupakan respons alami dan disebabkan oleh sesuatu yang membuatnya terkejut. Kondisi syok ini membuat oposum koma dalam kurun waktu 40 menit hingga 4 jam. Ketika berpura-pura mati, tubuh oposum jadi lemas, kakinya tertekuk dan air liur mengalir dari mulutnya. Selain itu, ketika berpura-pura mati, oposum akan mengeluarkan bau busuk dari kelenjar anal. Ia juga mengeluarkan lendir hijau untuk mencegah pemangsa memakan mereka. Namun, kemampuan berpura-pura mati ini sering menipu manusia, sehingga manusia tanpa sadar akan mengubur mereka hidup-hidup karena dikira sudah tewas. Ular hognose timur. Hewan kedua yang pintar berpura-pura mati adalah ular hognose timur. Reptil ini akan berpura-pura mati jika mereka merasakan ada bahaya yang mengancam. Respons berpura-pura mati ini merupakan bentuk defensif untuk mengelabui musuh. Ular ini akan mendesis, menggembungkan kulit di sekitar kepala dan leher menjadi kaku. Selain itu, ular hognose timur akan menempatkan perutnya di atas dan kepalanya di bawah menyentuh tanah. Ular ini akan menjulurkan lidah, membuka mulut, dan mengeluarkan cairan berbau busuk dari kelenjar. Predator akan menyangka ular ini mati dan akhirnya pergi. Burung cantik berwarna biru ini juga pintar akting seolah-olah mati. Ya, Blue Jay atau Cyanochyta cristata, burung yang tinggal di Amerika Serikat bagian timur dan tengah. Biasanya, Blue Jay akan berbaring terbalik dengan kaki yang kaku serta jari-jari yang mengerut. Sepintas kita akan menyangka burung ini sudah tak bernyawa. Namun, jika kita sentuh dengan lembut, burung ini akan tiba-tiba bangun dan melesat terbang. Kemampuannya ini dilakukan untuk mengelabui predator. Ketika predator menjauh, maka burung ini akan cepat-cepat terbang. Ikan juga tak kalah pintar berpura-pura mati. Meski begitu, tujuan mereka bukan untuk menghindari predator, melainkan untuk mengelabui mangsa. Hal ini dilakukan oleh ikan berjenis Livingstone cichlid. Ia akan berbaring di dasar air sambil menunggu ikan yang lebih kecil mendekat. Lalu ia akan menyambar ikan itu jika sudah lengah. Tak heran apabila ikan ini disebut sebagai sleeper fish karena kebiasaannya yang seperti berpura-pura tidur. Selain itu, spesies kumbang Pselapidae juga memiliki kebiasaan berpura-pura mati untuk mengincar mangsa mereka. Ketika mangsa mendekat, kumbang ini akan cepat-cepat memangsanya. Pencarian harta karun seperti jadi misi yang tidak pernah selesai. Para arkeolog sering menemukan hal-hal tak terduga dari penelitian yang dilakukan. Namun harta karun bisa ditemukan siapa saja yang beruntung, terlebih jika itu berupa emas yang bernilai fantastis. Harta karun ditemukan di bawah laut, Neustra Senora de Atocha. Harta karun ini ditemukan oleh seorang penyelam Mel Fisher tahun 1985. Konon jumlahnya mencapai $500 miliar. Usut punya usut, barang berharga tersebut semula dibawa oleh kapal Atocha dari Kuba menuju Spanyol pada 1822. Tercatat, rombongan kapal membawa perak, tembaga, dan emas, baik dalam bentuk kepingan, koin maupun batangan. Dalam perjalanan, kapal dihantam badai hingga tenggelam. Tentu saja semua harta karun di kapal Atocha itu ikut hilang di kedalaman laut. Kini, harta karun Neustra Senora de Atocha disimpan di museum di Florida.
Harta karun ditemukan oleh seorang petani di Hacienda Malagana, Kolombia. Sebuah topeng emas, aksesoris tangan, perhiasan, dan peninggalan berharga lainnya ditemukan secara tidak sengaja. Namun pada 1992, hampir 5.000 orang mencoba mencari harta karun di tempat yang sama hingga dikenal dengan peristiwa Malagana Gold Rush. Dari hasil penjarahan besar-besaran itu, didapatkan hampir 4 ton artefak berharga. Namun tragisnya, para penjara melebur artefak berharga tersebut dan menjualnya ke kolektor. Dalam insiden itu, 150 keping emas senilai 3,96 juta rupiah berhasil diselamatkan dan disimpan di salah satu museum. Tak hanya kehilangan artefak emas yang berharga, akibat peristiwa Malagana Gold Rush ini, ratusan makam hancur. Di Eberswald Hoard ditemukan saat dilakukan ekskavasi di timur laut Berlin pada 1913. Harta karun yang diperkirakan berasal dari abad ke-11 atau 10 sebelum Masehi ini menjadi benda paling berharga koleksi prasejarah Jerman. Harta karun ini ditemukan dengan berat total 2,6 kg yang terdiri dari 81 emas kuno berupa perhiasan kawat spiral, mangkuk emas, serta emas batangan. Seorang arkeologi Jerman, Henry Schliemann, menemukan harta karun Hisarlik pada 1973. Temuan ini dikenal dengan Treasure of Priam. Sebenarnya harta karun ini milik Raja Trojan dan dikenal sebagai situs kuno Troy. Harta karun ini berupa senjata, kuali, panci, dari perunggu juga emas. Ada juga hiasan kepala, lengan, kalung, dan anting-anting yang akhirnya semua disimpan di Rusia sebagai harta karun Priam.